Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini. Seturut dengan terang tema bagi kita, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2a dan juga ayat 29 sampai dengan ayat 32. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Roma 11 ayat 1 sampai 2a dan juga ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang bisa mengetahui pikiran Allah? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat Allah? Setidaknya ini yang dikatakan pemazmur juga. Tidak terselami rencana Tuhan atas kehidupan manusia, sehingga berita keselamatan Tuhan tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa-bangsa. Banyak di antara suku-suku bangsa yang pada akhirnya menerima kasih keselamatan melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah merelakan dirinya untuk mendapatkan hinaan, mendapatkan siksaan, supaya kasih-Nya nyata kepada semua bangsa. Dan sebagaimana topik bagi kita, maka untuk itulah bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah itu terjadi bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi bagi semua bangsa-bangsa. Inilah yang dinyatakan oleh Paulus juga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Umat Israel yang dahulu tidak taat kepada Allah, umat Israel yang dari dahulu kala telah diberitakan dan dijanjikan kepada nenek moyang mereka akan keselamatan dari Allah, tidak mendapatkan dan tidak menerima kebenaran Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, diri Yesus Kristus. Namun keselamatan tetap terbuka bagi umat Israel melalui kemurahan yang telah diperoleh orang-orang yang bukan Yahudi, yang percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Hendak ditegaskan, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendak ditegaskan kepada kita bahwa keselamatan dari Tuhan hanya dapat diperoleh melalui iman percaya kita. Melalui iman, bukan karena perbuatan seperti yang dilakukan oleh umat Israel yang berusaha mengenal kebenaran Tuhan, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan akal budinya sendiri, sehingga dari Allah terbuka bagi semua orang yang menerima dengan iman. Keselamatan dari Allah terbuka bagi semua orang yang menerima dengan imannya. Dan inilah yang kita syukuri, bahwa setiap orang percaya di seluruh bumi ini mensyukuri berkat Tuhan terjadi kepada kita. Berkat keselamatan, pertolongan dan juga penyertaan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham telah terbuka bagi seluruh bangsa melalui Yesus Kristus, melalui keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus.
Dengan demikian saudaraku, Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan hidup bagi manusia. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya, kata firman Tuhan, akan dihukum, dalam Markus 16 ayat 16. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita peroleh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang harus kita sombongkan dan menganggap bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, yang tidak percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang lebih rendah dari kita, menganggap kita lebih tinggi dari mereka. Bukan. Namun sebaliknya, bahwa harus memiliki konsep berpikir bahwa mereka juga harus melihat dan ikut serta dalam keselamatan dari Yesus Kristus. Dan inilah tugas tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab iman kita, yaitu untuk memberitakan keselamatan, memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Sekali lagi, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Melalui diri kita, orang-orang yang tidak percaya juga akan memperoleh kemurahan lewat kehidupan kita yang mau menjadi saksi-saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih banyak dan masih ada banyak ladang penginjilan dalam kehidupan kita. Di dalam lingkungan keluarga kita, di tengah masyarakat, di tempat kita bekerja, di mana kita bekerja sehari-hari, adalah tempat yang akan kita gunakan untuk memperlihatkan kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang lain dapat melihat kasih? Bagaimana orang lain dapat melihat kebaikan dan kemurahan Kristus ada dalam perilaku kehidupan kita, lewat cara hidup kita, lewat kehidupan kita, sehingga orang yang hidup dalam kemurahan Allah bukan lagi dosa yang dirancang-rancang setiap hari, bukan lagi dosa yang dirancang-rancang dalam kehidupannya, namun segala sesuatu yang boleh kita perbuat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, lewat cara hidup kita. Jika orang yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Kristus, hanya dapat mencaci dengan perkataan maupun dengan sikap kebencian, maka sikap orang percaya, maka kita akan memperlihatkan kasih dan kebaikan Allah kepada mereka lewat cara hidup kita. Sehingga keselamatan yang dirancangkan oleh Allah bukan hanya kepada sekelompok orang, bukan hanya kita yang diselamatkan, bukan hanya kepada satu bangsa atau hanya kepada satu suku bangsa saja, namun kepada seluruh bangsa akan mendapatkan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan ini sekali lagi yang patut kita syukuri, bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru saja kita mensyukuri berkat Tuhan lewat ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Tentu kita imani semuanya adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Itulah semata-mata karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita sebagai orang Indonesia yang telah percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak terlepas dari rencana Kristus untuk menyelamatkan kita. Rencana Allah, keselamatan Allah. Terlebih saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam memperingati HUT RI, kita tidak lupa juga untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, yang bukan hanya memerdekakan bangsa ini, tetapi memerdekakan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh kemurahan Allah. Bagaimana kita orang yang percaya, orang Kristen mensyukuri dan mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita memiliki tugas ilahi, yaitu menjadi warga negara yang bekerja melayani, menjadi saksi Kristus, supaya kita juga membawa keselamatan
menebarkan keselamatan kepada semuanya. Kita berbakti dalam kehidupan kita kepada bangsa dan negara ini adalah karena kasih Allah yang memperkenankan kita untuk menjadi alatnya. Adalah kasih Allah yang mengasihi kita, mengasihi bangsa kita. Dan memang patut kita, bangsa kita patut bersyukur dan kita juga patut bersyukur bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi kita patut bersyukur sebagaimana topik kita pada hari ini, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemurahan Allah yang luar biasa yang memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Sekali lagi kepada setiap orang yang percaya di seluruh dunia, seluruh bumi ini. Itulah yang kita syukuri, bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.